Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala aidan yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Ayah sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dan sebuah karunia besar. Pertemuan itu kita laksanakan secara offline. Ketika pertama, betapa lamanya kita tidak bertemu secara offline. Yang kedua, betapa sampai sekarang pun masih ada saja orang yang mengalami kesulitan untuk berkumpul secara offline. Betapa ini adalah sebuah karunia yang besar, gitu ya. Karena saya rasakan sekali ya, ngasih ceramah, seminar secara online itu betapa nggak nyaman. Ilmunya terbatas karena tidak ada jalinan ruhiyah di antara kita, tidak ada sambung rasa dan sambung batin di antara kita. Kadang-kadang saya itu kalau ngasih ceramah online itu serba salah ya. Kamera nggak dinyalakan salah. Saya kayak ngomong sama HP rasanya. Tapi nyala juga salah loh. Tiba-tiba kameranya nyala, saya melihat ada orang yang menatap saya. Lama-lama saya mikir, kok nggak bergerak-gerak ya? Gak tahu fotonya dia. Ada lagi yang berfotonya. Oh, emang orangnya live. Sambil live saya ngobrol sama orang lain loh dianya. Kayaknya nunjukin gitu, kalau dia nggak ngedengerin saya ngobrol aja sepanjang dari awal sampai akhir itu ya. Ya Allah, saya bilang serba salah. Nah alhamdulillah sekarang bisa berkumpul. Sebentar ya, saya kayaknya agak batuk. Baik, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat gaib, yaitu tentang roh. Ketika roh ditiupkan, tapi ini sangat penting. Kita nggak akan pernah memahami manusia dengan benar. Kita tidak akan pernah memahami anak kita dengan benar. Kita nggak akan pernah memahami kemanusiaan dengan benar selama kita tidak memahami hal yang paling penting pada diri manusia, pada diri anak-anak kita, yaitu tentang ruh. Padahal pemahaman tentang ruh ini rumit. Allah sendiri mengingatkan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kami berikan kalian ilmu tentang ruh ini kecuali sedikit. Di satu sisi dia hal yang sangat penting untuk dipahami. Nggak paham tentang ruh, nggak paham tentang manusia. Sementara Allah memberikan ilmu tentang ruh ini kepada kita itu sedikit banget gitu. Saking ruh ini misterius, malaikat itu salah paham tentang manusia. Iblis itu salah paham tentang manusia, dan kita juga sering salah paham tentang diri kita manusia.
paham tentang manusia. Sampai-sampai dia bertanya-tanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Akankah kau jadikan khalifah di muka bumi satu makhluk yang menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Heran juga malaikat gitu ya. Kok yang model begini yang akan dijadikan khalifah? Padahal wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami mensucikan, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kok gak kami ya? Logikanya pemimpin di bumi itu bukan pembuat kerusakan dan penumpah darah dong, tapi yang selalu memuji Engkau, mensuci Engkau, memuliakan Engkau gitu. Dari sisi iblis salah paham lagi. Dia itu terbuat dari tanah, aku ini terbuat dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bukankah aku ini diciptakan dari api, sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah busuk banget. Nah gitu. Lalu kita belajar tentang manusia. Apa itu namanya? Psikologi. Psikologi sendiri nggak pernah mempelajari tentang roh. Sampai kiamat pun rasanya kita belajar psikologi tidak ada tuh pembahasan tentang roh, nggak ada. Dimanapun kita kuliah psikologi nggak ada tuh pembahasan tentang roh, karena roh sesuatu yang tidak empirik. Psikologi itu sains, sesuatu yang empirik. Hal yang paling penting pada manusia justru nggak dipelajari. Jadi berhasilkah psikologi mempelajari jiwa? Gagal. Lalu psikologi belajar tentang rasa, ya gagal lagi. Akhirnya psikologi belajar tentang perilaku aja. Behavioral science, ilmu tentang perilaku manusia. Walaupun namanya sih masih psikologi, psike artinya jiwa, tapi psikologi nggak belajar jiwa ya. Psikologi belajar tentang behavior. Nah gitu. Belajar sama filsafat, bingung lagi. Begitu psikologi gagal mengajarkan saya tentang manusia, saya belajar filsafat. Saya buka buku An Essay on Man karangan Aaron Kasirer, sebuah essay tentang manusia. Apa katanya? A man is the unknown thing. Manusia adalah makhluk yang tak diketahui. Nah lo, kata kuncinya satu, mencoba memahami ruh. Ayah bunda, ada banyak makhluk hidup di muka bumi ini. Hewan itu makhluk hidup, binatang makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup, jin makhluk hidup, malaikat makhluk hidup, manusia juga makhluk hidup. Makhluk hidup yang lain dia dikatakan hidup kalau nyawa di kandung badan, dia masih bernyawa. Itu makhluk hidup yang lain. Tapi manusia dia disebut hidup kalau roh masih ada di badan. Walaupun dia masih bernyawa, kalau rohnya diangkat dari badan dia disebut mati. Makanya doa mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku dihidupkan, dan dengan nama Engkau aku dimatikan. Padahal nyawa masih ada loh. Kan cuma tidur itu roh diangkat, kok disebut mati? Bangun tidur kita baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami dimatikan semalam, dan kepadanya kami dikembalikan. Loh, semalam kan kita masih bernyawa.
Kan cuma rohnya yang diangkat. Kok disebut mati gitu ya? Artinya apa? Tanpa roh manusia gak ada apa-apanya. Tanpa roh manusia itu udah disebut mati. Anak-anak yang tidak dididik dengan pendidikan rohiyah sebenarnya anak-anak mati tapi masih bernyawa. Kita kalau tidak mengalami tarbiyatul rohiyah, kita sebenarnya mati walaupun masih bernyawa. Ini yang perlu kita pahami, ya bunda sekali. Sampai saya berani mengatakan, mohon maaf kalau di sini ada para dokter ya. Dokter kalau nggak belajar tentang roh, sebenarnya dia nggak belajar tentang tubuh. Dokter kalau nggak belajar tentang roh, sebenarnya hakikat penyakit dia juga nggak paham. Dokter nggak belajar tentang roh, sebenarnya hakikat tentang sembuh dan pengobatan juga dia nggak paham. Walaupun saya bukan dokter, tapi saya berani mengatakan itu. Begitu esensialnya roh pada diri manusia. Gara-gara roh, jantung, hati ini, dia punya dua dimensi loh. Dia punya dimensi fisik dan dimensi spiritual. Bendanya sama. Jantung disebutnya hati. Allah wa inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasal jasadu kullu ala wa hiya qalbu, kata Rasulullah. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segerat daging. Jika dia baik, baik tubuh semuanya. Jika dia rusak, rusak tubuh semuanya. Apa itu? Qalbu, jantung manusia. Secara ruhiyah sama. Begitu pentingnya fungsi qalbu ini. Gara-gara adanya roh, qalbu, jantung itu punya dimensi fisik dan punya dimensi ruhani sekaligus. Nah demikian. Saya berani mengatakan, jangankan psikologi, kedokteran, tidak ada pelajaran tentang ruhiyah, memahami roh manusia. Sebenarnya dia tidak terlalu mengerti banyak tentang jasmani, tentang tubuh. Apa itu hakikat sehat? Apa itu yang disebut dengan mengobati? Apa itu yang disebut dengan penyakit? Bahwa sebagian besar sakit manusia disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya ruhiyah pada manusia. Maka luar biasa, saya senang betul ada kepala rumah sakit di Surabaya itu yang mengatakan sakit itu sebenarnya 80% karena hati, 20% karena makanan. Seorang dokter, kepala rumah sakit di Surabaya. Nah, mari kita mulai. Pada dasarnya roh itu di satu sisi dia ada sebuah misteri, karena dia ada dimensi ilahi. Allah tiupkan rohnya. Jadi Allah tidak menciptakan roh pada manusia ya. Allah tiupkan rohnya. Ditiupkan. Kenapa ditiupkan? Ada yang tahu bahasa Arabnya, dalam bahasa Arab itu rih. Rih itu angin. Rih, ruh, sesuatu yang bertiup, sesuatu yang ditiupkan. Manusia menjadi memiliki dimensi ilahi pada dirinya karena Allah tiupkan roh pada dirinya. Maka dikatakan, kalau ingin anak mengenal dirinya, ajarkan dia mengenal Tuhannya. Kalau kita tidak mengajarkan, tidak mengajarkan anak Tuhannya, membuat anak lupa pada Tuhannya, dia akan lupa pada dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa pada Allah. Allah akan jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Terserah mau pakai teori pengenalan bakat, kayak mau pakai teori psikologi, mau begini, mau begitu. Orang yang lupa pada Allah,
dia akan lupa pada diri. Sebaliknya kata Rasulullah, orang yang mengingat dirinya dia akan kenal dengan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kenapa? Ada ruh yang ditiupkan, roh Allah. Allah meniupkan rohnya. Kenapa kalau kenal Allah akan kenal dengan dirinya sendiri? Dan karena roh Allah itu Allah tiupkan pada diri kita, pada diri anak-anak kita. Maka kita memiliki dimensi ketuhanan dalam miniaturnya. Allah itu Ar-Rauf, manusia itu juga Rauf. Allah itu Ar-Rahim, manusia itu juga Rahim. Maka Rasulullah itu bil mu'minina raufur rahim. Allah itu al-qawi, kuat, manusia itu qawi, kuat. Allah itu al-amin, maha dipercaya, Allah itu amin, dipercaya. Allah itu al-hafiz, maha memelihara, manusia itu hafiz, memelihara. Allah itu al-alim, maha mengetahui, manusia itu alim, mengetahui. Maka Nabi Yusuf mengatakan, inni hafizun alim, aku memelihara lagi mengetahui. Nabi Musa mengatakan, anak qawiyun, dia itu qawiyun amin, kuat lagi dapat dipercaya. Anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, jadikanlah Musa sebagai pelayan di rumah ini karena dia kuat lagi berpengetahuan. Kuat lagi dapat dipercaya. Tentunya ada sifat-sifat Allah yang miniaturnya pun manusia nggak punya. Ar-Rahman, manusia nggak punya sifat Rahman. Al-Ghafur, manusia juga nggak punya sifat Ghafur gitu. Tapi dalam beberapa hal sifat-sifat Allah ada yang miniaturnya melekat pada diri manusia. Kemudian ruh itu makhluk gaib. Ada dimensi gaib ternyata pada diri manusia, yaitu dimensi rohiyah. Maka pengetahuan kita tentangnya sedikit. Satu-satunya cara memahami roh manusia itu adalah dengan bertanya pada Allah, tidak ada cara lain lagi. Literatur tentang itu sedikit, kata Allah. Yang aku ajarkan pada kalian itu sedikit. Bertanyalah padaku. Tidak akan pernah kita mengenal manusia kecuali bertanya pada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq aja sampai sekarang terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Dulu alaq itu segumpal darah, belakangan terjemahannya adalah sesuatu yang melekat, yang lengket, menempel, attach. Hanya ada satu pilihan untuk mengenal manusia. Hanya ada satu pilihan untuk mengenal anak-anak kita, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari alaq. Kata kuncinya itu. Kemudian sehingga tentang ini sedikit diilmui, banyak diimani. Saya ingin mengajak ayah bunda di sini bicara tentang manusia, bicara tentang diri kita, bicara tentang anak-anak kita. Lebih banyak dimensi imannya dari dimensi. Kalau tuh ada ilmu yang mengajak pada iman. Saya bukannya ingin mendoktrin, tapi faktanya kayak gitu. Allah bilang manusia gini, udah percaya aja deh. Allah bilang manusia itu begini, ya udah percaya aja deh.
Allah bilang manusia itu begini, ya udah percaya aja. Allah bilang anak kita itu begini, ya udah percaya aja deh. Bukan berarti ingin mendoktrin, bukan berarti percaya pada omongan saya. Bagaimanapun omongan manusia itu relatif. Bagaimanapun ijtihad manusia walaupun bersumber dari Quran dan Sunnah tetap relatif. Tapi mental set kita di dalam memahami manusia, termasuk anak-anak kita, adalah udahlah banyak percaya daripada tahu. Ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah diciptakan manusia dengan sebaik-baiknya kejadian. Percaya deh, please percaya, tolong percaya. Loh, kok buktinya anak saya ABK, anak berkebutuhan khusus, katanya dengan sebaik-baiknya kejadian. Tolong pahami, tetap manusia itu adalah sebaik-baiknya kejadian. ABK itu tetap sebaik-baiknya kejadian. Anakku buta itu sebaik-baiknya kejadian. Anakku tuli sebaik-baiknya kejadian. Anakku lumpuh sebaik-baiknya kejadian. Anakku mental retarded, terbelakang mental, sebaik-baiknya kejadian. Anakku autis sebaik-baiknya kejadian. Allah tak pernah sekalipun punya produk gagal, nggak pernah Allah sekalipun punya produk cacat. Tolong yakini. Sejak dari dulu sampai akhir zaman nanti, nggak pernah sekalipun, jangankan sekalipun, setengah kalipun Allah bikin produk cacat. Bahkan saya mengatakan, ketika Allah mengatakan manusia itu bertabiat tergesa-gesa, wa khuliqal insanu ajula, dan diciptakan manusia itu tergesa-gesa, itu tetap dalam konteks sebaik-baiknya kejadian. Seandainya manusia tidak tergesa-gesa, pasti tidak ada konsep efisiensi. Seandainya manusia tidak terciptakan tergesa-gesa, pasti mereka nyantai banget. Apapun yang diceritakan tentang manusia, konteksnya adalah itulah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan gelisah, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa ajula, halua. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah. Itu yang terbaik bagi manusia. Justru kegelisahan manusia itu, manusia yang gak pernah puas, itulah selalu membuat dia ingin berkembang, maju dan maju. Nah gitu. Ini yang dikatakan. Maka sedikit diilmui, banyak diimani. Walaupun ilmu itu sedikit tentang manusia, kalau kita beriman tentangnya, maka kita akan banyak tahu. Saya pernah membahas, dan sampai sekarang nggak kelar-kelar, Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rizki. Itu kayaknya pembahasannya berkali-kali nggak habis-habisnya deh. Yang dibahas cuma satu, beriman bahwa Allah itu pemberi rizki. Tiba-tiba ingat lagi, bahas lagi, apa implikasinya dia memberi rizki dalam aspek ini, apa implikasinya dia memberi rizki dalam aspek ini, apa implikasinya dia memberi rizki dalam aspek ini. Gak kelar-kelar itu pembahasan sampai sekarang. Padahal cuma membahas satu hal, kalau diimani, walaupun sedikit diilmui, dia akan jadi banyak. Allah itu maha adil loh, saya katakan. Kalau kita imani itu, luar biasa dampaknya. Loh, kalau Allah itu maha adil, berarti kalau Allah kasih kita anak, dia pasti udah kasih sebelumnya ilmu cara mendidik anak. Kenapa? Kalau nggak dikasih ilmu cara mendidik anak, berarti Allah itu zalim, nggak adil.
Allah itu maha adil loh. Nah kalau gitu, kalau kita dikasih masalah, pasti Allah akan berikan solusi. Itu namanya adil. Allah itu maha adil loh. Berarti anak-anak kita disiapkan untuk menghadapi masa depan, potensi-potensi yang cocok buat menghadapi tantangan masa depan. Allah itu maha adil loh. Terus saja bicara tentang manusia, banyak-banyak beriman tentangnya. Mungkin sedikit ilmu yang Allah kasih tentangnya, tapi kita beriman tentang. Allah bilang, wa nafsi wa masawaha farhamaha fujurha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya diciptakan pada diri manusia jalan dosa dan jalan takwa. Allah ciptakan pada manusia jalan dosa demi kesempurnaan manusia. Artinya tanpa jalan dosa ini manusia tak akan mencapai kesempurnaannya. Begitu pula jalan takwa demi kesempurnaan manusia. Jangan pernah berpikir mari kita amputasi jalan dosa itu. Mari kita amputasi jalan dosa itu. Sekali kita amputasi jalan dosa itu, hilanglah kesempurnaan manusia. Saya pernah bicara pada istri saya. Jalan dosa adalah jalan yang pada awalnya membuat kita jauh dari Tuhan kita. Tapi dengan cara yang sama kita akan mendekatkan diri pada Tuhan kita. Kadang-kadang lewat dosa manusia mundur selangkah dan maju 2 langkah menuju Tuhannya. Ingat, mari tolong tetap pahami kenapa Allah ciptakan pada manusia jalan dosa dan jalan takwa. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Yang harus kita kendalikan adalah bagaimana jalan takwa mengendalikan jalan dosa manusia, mengendalikan nafsu manusia, bukan mengikis nafsu manusia, bukan mengamputasi nafsu manusia. Itulah kesalahan fatal. Saking pentingnya jalan dosa ini sampai Allah dalam satu hadis qudsi berkata, seandainya manusia ini, hamba-hambaku ini tak mau lagi berbuat dosa, aku binasakan. Akan aku ganti dengan hambaku yang baru, yang dia masih mau berbuat dosa, lalu dia bertaubat pada aku. Berdosa membuat manusia mundur selangkah, bertaubat membuat manusia maju 2 langkah mendekati Tuhannya. Banyak para bunda yang bilang sama saya, laki-laki ini banyak maksiatnya. Bunda, jangan lupa, jalan itu juga yang membuat dia mendekati Tuhan ya bunda. Memang betul laki-laki ini banyak melakukan yang dilarang Allah. Namanya maksiat. Perempuan banyak tidak melaksanakan yang diperintahkan, itu juga namanya maksiat. Karena lawannya maksiat itu taat, lawannya taat itu maksiat. Kemudian ruh ini adalah pintu ketuhanan. Jembatan yang mempertemukan manusia dengan Tuhannya adalah rohnya. Pada bulan keempat manusia di dalam rahim ibunya, Allah tiupkan rohnya ke dalam badan tersebut. Kalau kita tidak didik roh anak-anak kita, jalan ketuhanan dan pintu ketuhanan itu dia nggak banyak manfaatkan nanti. Apa cirinya? Jarang berdoa. Berdoanya basa-basi. Jarang banget dia berinteraksi dengan Tuhannya. Kenapa? Dia nggak pernah mengalami tarbiyah rohiyah. Coba dari kecil kita didik, mama, aku kepengen deh sepatu yang kayak gitu. Yuk minta sama Allah yuk. Doanya juga gak usah diatur-atur. Ya Allah, aku kan kemarin ngeliat di toko anu ya, ih sepatunya keren loh ya Allah.
Aku pengen banget, tapi aku udah bilang sama bunda nih gak ada duit. Ngobrol sama Allah. Aku juga tanya sama ayah sayangnya belum gajian juga. Ya Allah beliin dong, please. Dan pelit deh. Dia berdialog pada Tuhannya, bukan menghafalkan doa pada Tuhannya, penghinaan gitu. Yang ada hafalan-hafalan semua, hafalan doa, hafalan sholat. Dihina betul Tuhan itu. Harap tadi. Kebetulan saya baru datang dari sebuah kota beberapa hari yang lalu, di mana pada saat itu diminta memimpin doa salah seorang guru. Ketahuan doanya itu hafalan. Udah gitu hafalannya nggak bagus lagi, sama doa aja lupa. Salah. Jadi sekali lagi, ruh adalah pintu ketuhanan. Kalau ruh manusia itu dididik, ruh anak-anak itu dididik, dia sama Allah lancar hubungannya. Makanya seringkali saya katakan, hubungan antara anak kita dengan Tuhannya yang pertama kali dididik itu kedekatan, taqarrub. Banyak hubungan manusia dengan Tuhannya. Pertama takbir, besarkan dia. Takrim, muliakan dia. Ta'zim, agungkan dia. Tapi yang saya minta nomor satu, taqarrub, dekati dia. Ayah bunda, biarkan anak kita mendekati Tuhannya dulu. Mungkin dia belum membesarkan Tuhannya, belum dia mengagungkan Tuhannya, belum dia memuliakan Tuhannya, tapi dekatkan dulu dia sama Tuhannya. Gimana dia mau banyak berdoa kalau kurang doa itu permintaan, doa itu permohonan. Meminta dan memohon itu baru akan dilakukan kalau dekat. Jangankan minta, minjem aja kita hanya berani sama teman dekat. Ada teman dua orang, yang satu kaya, yang satu sangat kaya, tapi yang dekat sama yang kaya. Tetap aja minjemnya sama yang kaya, bukan sama yang sangat kaya tuh. Kenapa dekatnya sama yang kaya? Tenang. Kalau anak kita udah dekat dengan Tuhannya, atau dia nanti akan membesarkannya sendiri, akan mengagungkannya sendiri, akan memuliakannya sendiri. Kalau dia udah lihat Tuhannya dari dekat, sudah berkenalan dengan Tuhannya dari dekat, akan takbir sendiri, itu Allahu Akbar. Akan ta'zim sendiri. Tapi dekat dulu dong. Apa yang dilakukan oleh orang tua sekarang? Nak, besarkan Tuhanmu, agungkan Tuhanmu, muliakan Tuhanmu. Yang terjadi, ya makin jauh. Besarkan Tuhanmu, agungan Tuhanmu, muliakan Tuhanmu, makin berjarak dia sama Tuhannya. Apa sih harusnya dilakukan? Dekatkan dirimu pada Tuhan. Taqarrub ilallah. Manusia dimuliakan Allah dengan diberikan, ditiupkan rohnya. Jalan ketuhanan, pintu ketuhanan, jembatan ketuhanan. Percayalah, kalau udah dekat mah akan takbir sendiri. Ketika dia kenalan, berhubungan dengan Tuhannya dari dekat, dia tahu ternyata dia itu maha besar ya. Ternyata dia maha agung ya. Setelah aku dekatnya, ternyata dia maha mulia ya. Allahu Akbar. Taqarrub. Bukan adab-adab berhubungan dengan Tuhan dulu, tapi dekatkan dulu pada Tuhannya. Begitu dia dekat dengan Tuhannya, nggak pantas, aku nggak beradab dengannya. Nggak pantas, berdoa ngocol gitu ya. Nggak pantas, berdoa kok nggak pakai adab, nggak pakai akhlak. Masa lu gue dengan begitu mulia dan agungnya dia. Pada akhirnya toh dia dengan adabnya dia akan berdoa pada Tuhan. Jadi pada awalnya biarin aja.
tetangganya lagi punya problem, misalnya gitu ya, problem, biarkan dia berdoa pada Tuhannya, cuman andukan doang, biarkan, itu petanda kedekatan. Tapi kalau sudah benar-benar dekat, dia juga tahu nggak pantas aku berdoa pada Allah pakai anduk. Minta sama orang tua aja, ngomong sama presiden, sama menteri aja mesti sopan, masa sama Allah nggak sopan? Tapi itu nanti. Roh adalah kemudian menjelma dalam beberapa dimensi. Di antaranya adalah dimensi kejiwaan. Bagian kecil saja dari roh manusia itu. Tapi roh sendiri lebih besar daripada jiwa. Ekspresi-ekspresi ruhiyah itu ada jiwa manusia, ada fitrah manusia, ada kesadaran manusia, ada hati manusia, ada kemanusiaan itu sendiri. Mencoba belajar manusia tanpa belajar roh, nyasar kita. Tapi mencoba untuk menghayati aspek ruhiyah pada manusia, kita akan memahami hakikat manusia. Karena kalau nggak akan salah paham, malaikat salah paham, iblis salah paham, psikologi salah paham, filsafat salah paham, mau belajar kemana lagi gitu? Udah nggak ada lagi tempat untuk belajar manusia, semuanya salah paham. Mau belajar tentang manusia sama malaikat, malaikat juga salah paham. Malaikat bertanya, kenapa kau ciptakan, jadikan makhluk di muka bumi menjadi khalifah di muka bumi, makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kalau kita pahami manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk, maka pada dasarnya membuat kerusakan dan menumpahkan darah itu juga bagian dari kesempurnaan manusia. Apakah manusia bisa memakmurkan bumi tanpa kemampuan merusak? Tidak bisa. Bikin bangunan ini, coba nebang pohon berapa nih buat tiang-tiang ini nih? Merusak ini. Tapi dengan merusak itu dia ngebangun. Manusia menghina-hina, menumpahkan darah, menghina-hina perang, mencela-cela perang, mengatakan perang itu kejam. Gara-gara itu agama juga dihina-hina. Karena dalam agama ada ajaran-ajaran tentang peperangan. Ayah bunda, tahukah pada akhirnya ternyata berperang jauh lebih elegan daripada manusia yang tidak berperang lalu memuaskan hawa nafsu berkuasanya dengan yang namanya politik dan sebagainya. Berapa darah yang tumpah, berapa kerusakan yang dibuat gara-gara manusia masih punya nafsu kekuasaan, tapi ceritanya menghina peperangan lalu menggantikannya dengan the war without blood. Orang bilang politik itu war without blood, ya, peperangan tapi tanpa darah. Betapa banyaknya darah tumpah, betapa banyaknya kerusakan di muka bumi. Ketika manusia itu melecehkan, menghina tentang tabiat menumpah darahnya manusia, nah begitu, salah paham. Nanti ayah bunda barangkali kalau ingin sempat riset-riset ya, mana yang lebih biadab, yang lebih kejam, war with blood yang namanya perang, atau war without blood yang namanya politik praktis. Silakan tolong diriset, darah mana yang lebih banyak tumpah dan mana yang kerusakannya yang lebih besar, mana yang lebih licik. Karena ingat, perang penuh dengan sifat-sifat gentle. Ini banyak yang kaget ya. Dan
Karena fitrah manusia yang berperang itu sejauh perjalanan manusia yang udah beribu-ribu tahun ini, kalau disatuin manusia itu tak pernah berperang cuma 300 tahun lamanya. Itu gak kalau dikumpulin jadi satu, cuma 300 tahun. Kalau bagi saya memang mengimani. Kenapa engkau ciptakan manusia, makhluk pembuat kerusakan dan penumpah darah sebagai khalifah ya Allah? Oh ya, berarti kelebihan manusia dalam hati saya adalah pembuat kerusakan dan penumpah darah kalau dikelola dengan cara yang rakyat Palestina sampai sekarang masih dalam suasana perang. Apakah mereka depresi dan sebagainya? Maka dengan ditiupkannya roh pada diri manusia, berpindahlah manusia dari kehinaan kepada kemuliaannya. Semata-mata fisik, manusia itu hina karena terbuat dari tanah yang hina. Semata-mata jiwa, manusia itu hina karena malaikat mengatakan dia itu pembuat kerusakan dan penumpah darah. Tapi dengan ditiupkan roh padanya, pindahlah kehinaan itu menjadi kemuliaan. Dari tanah atau bumi menjadi unsur langit. Manusia itu betul dia terbuat dari unsur bumi, begitu ditiupkan roh dia menjadi naik ke langit. Dari kerendahan kepada ketinggian. Dari penumpah darah kepada juru damai. Kalau kita lihat adab-adab berperang dalam Islam itu luar biasa. Baru perang diperbolehkan dalam Islam, pasukan sudah bertemu dengan pasukan, ya. Pasukan sudah bertemu dengan pasukan, harus ditawarkan 3 hal. Orang sudah hadap-hadapan. 1, maukah kalian masuk Islam? Atau kedua, membayar jizyah. Yang ketiga, perang. Sudah berhadapan-hadapan. Di mana lagi letak kemuliaan di sini? Berbeda dengan politik praktis yang perlu dengan tipu daya. Pernah satu ketika pasukan Islam lupa menawarkan 3 hal ini waktu menguasai Asia Tengah. Rupanya ada satu pemuka agama Hindu di Asia Tengah yang tahu bahwa dalam Islam sebelum perang dia menawarkan 3 opsi. Dan dia tahu bahwa saat menaklukkan Asia Tengah, rupanya panglima perang lupa menawarkan 3 opsi. Pembesar Hindu itu lapor ke pengadilan Islam. Hakimnya udah tua. Ternyata dibuktikan oleh hakim benar. Pasukan Islam lupa menawarkan 3 opsi. Langsung hakim Islam memerintahkan panglima dan prajuritnya, tolong tinggalkan daerah ini. Patuh panglimanya, padahal panglimanya badannya besar, hakim Islamnya udah tua. Langsung panglima dan pasukannya meninggalkan negeri itu ke batas kota. Tiba-tiba di batas kota pemuka Hindu itu bilang, baiklah kalian, kami ridho dengan kalian, kami merasakan keadilan kalian, kami ridho diperintah oleh kalian, dipimpin oleh kalian dan dikuasai oleh kalian. Mungkin manusia itu memang penumpah darah, tapi manusia itu juga pecinta damai. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang
perang itu sesuatu yang kalian benci. Nah begitu. Makanya sekali lagi saya katakan, semua kisah-kisah tentang manusia yang kikir, manusia yang gelisah, yang berkeluh kesah, tolong pahami dalam konteks keimanan, ini adalah makhluk terbaik. Dari perusak menjadi pembangun. Memang yang namanya membangun itu harus merusak dulu. Ayah bunda, kalau kita ingin melakukan pelebaran jalan, apa yang pertama kali terjadi? Penyempitan jalan. Ya? Kenapa? Minimal materialnya itu ada di pinggir-pinggir, itu bikin sempit. Membangun dimulai dari merusak. Pelebaran dimulai dari penyempitan. Ini kalau ada pelebaran jalan biasanya macet dulu tuh. Pelebaran jalan itu dalam rangka mencegah kemacetan, mengurangi kemacetan, tapi yang terjadi awalnya macet dulu, tambah macet malah. Dari naluri kepada hati, pendengaran dan penglihatan manusia. Manusia punya naluri-naluri. Karena naluri itu dia bisa seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan ke derajat yang serendah-rendahnya. Ulaika kal an'am, mereka bisa menjadi binatang ternak, balhum adhal, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Karena kalau dilihat dari unsur-unsur kebumian manusia, memang dia lebih rendah daripada ternak. Tetapi ketika ruh itu ditiupkan, pindah dari naluri hewani kepada hati, pendengaran dan penglihatan, dari hewani kepada adami. Saya tidak mengatakan dari hewan kepada malaikat, ya, dari hewan kepada Adam. Jangan dikira malaikat itu lebih mulia dari manusia, karena banyak sekali-kali ungkapan dari hewan kepada malaikat, dari unsur setan kepada unsur malaikat. Saya katakan dari hewan kepada Adam, dari hewani kepada adami, karena Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu, kelemahannya ada di situ. Dia memang punya akal. Jadi Adam itulah sebuah keluar biasaan. Manusia gara-gara punya nafsu itulah dia diciptakan nggak bisa terbang, ngotot pengen terbang kayak burung. Dia bikin pesawat tuh. Manusia itu nggak bisa berlari secepat kuda, ngotot gara-gara nafsunya, akhirnya jadi mobil. Manusia itu nggak bisa menyelam lama seperti ikan hiu, tapi dasar nafsu pengen kayak ikan hiu bisa menyelam lama, jadilah kapal selam. Manusia punya sifat-sifat adikodratinya. Bisa nggak kita didik anak-anak kita dengan perspektif kayak begini, bukan semata-mata perspektif maki-maki nafsu anak. Oh anak kita tantrum, oh anak kita ngambekan, oh anak kita begini, oh anak kita gini. Itu modalitas-modalitas yang kalau tarbiyah rohiyahnya dilakukan, itu menjadi sumber kebaikan dia di masa yang datang. Semua yang kita sebut sebagai kelemahan itu, saya tadi memberikan contoh ya, hawa nafsu. Saya katakan malaikat itu tidak bisa menyamai manusia. Kenapa? Dia nggak punya nafsu. Yang menjadi pendorong manusia itu. Seorang bunda, dia lihat anaknya autis, dia